Kalau kita lihat sejarah orang-orang terkaya di dunia, mereka tuh nggak kaya dari pasar lokal, tapi mereka kaya dari perdagangan lintas negara, rempah-rempah, minyak, tekstil, otomotif, teknologi, media, dan ekspor ini, bisnis ekspor adalah mesin kekayaan paling tua di dunia. Dan hari ini saya akan bongkar 5 level dalam bisnis ekspor. Karena mereka yang udah bangun bisnis ekspor lama, itu nggak langsung ke level paling tinggi. Mereka mulai dulu dari level terendah. Dan ini saya akan bongkar 5 levelnya, supaya kamu tahu level kamu sekarang di mana, dan tugas apa untuk naik ke level-level berikutnya. Supaya kita dari hari ke hari, tahun ke tahun, bisa naik level demi level, dan bisa capai ke level 5. Karena bisnis ekspor itu beneran bisa jadi kendaraan kekayaan jangka panjang, karena kita udah lihat daftarnya sendiri bahwa banyak orang kaya di dunia itu berasal dari bisnis ekspor. Level pertama, baru mulai ekspor. Jadi kalau baru mulai, targetnya itu cuma satu, closing ekspor perdana. Ya, jadi kita bisa fokus di strategi ini, strategi closing. Jadi buktiin kalau produk kita, perusahaan kita itu layak untuk dibeli oleh importir dan buyer-buyer global. Nah, jadi di level ini tugas kita tuh kurang lebih hal-hal fundamental. Kuasai produk dengan baik, validasi harga, supply chain, bangun marketing, bangun pilar sales yang bagus, validasi market. Karena jujur ya, di level 1 ini itu fase yang paling mental breakdown, fase paling berat. Karena ketika kita di level 1 ini udah menyiapkan semua, produk udah siap, supplier udah siap, website udah bagus, udah banyak buyer yang mungkin menghubungi kita, dan tinggal nunggu closing ekspor perdana nih. Saya pun di level ini butuh 2 tahun lebih. Tapi kalau kita nanti udah berhasil ekspor pertama, closing pertama, gamenya akan berubah naik ke level 2. Jadi buat teman-teman mungkin banyak yang sekarang nonton video ini ada di level pertama, level ini paling berat. Level ini mungkin paling lama juga. Karena kita butuh daya tahan yang luar biasa untuk tekun, untuk tetap setia walaupun hasilnya belum kelihatan. Tapi sekalinya closing ekspor, game akan berubah dan kita naik ke level 2. Nah, di level 2 itu kita udah closing perdana. Tapi ya masalahnya banyak eksportir tuh bilang closing itu seringkali jadi parameter kesuksesan. Kalau udah foto depan kontainer, ada fotonya ekspor tuh kayak udah sukses. Padahal tuh baru level 1. Closing itu baru level 1. Karena bisnis ekspor itu targetnya bukan cuma sekali transaksi terus habis itu nggak beli lagi, tapi repeat order jangka panjang. Nah, ini keindahannya ekspor. Karena kalau kita cuma punya 3 customer nih, tapi repeat order terus, konsisten tiap bulan, tiap minggu. Nah, sedapnya di situ. Nah, banyak orang berhenti itu di level 1. Jadi mereka udah bangga nih, first export shipment ekspor perdana. Tapi nggak ada order kedua. Nah, jadi hati-hati. Kalau ada yang ngajar ekspor, tapi cuma pernah closing ekspor sekali, 2 kali. Jangan-jangan dia cuma ngerti cara ekspor, tapi nggak paham cara bangun bisnis ekspor berkelanjutan. Karena cuma sampai di level 1. Nggak ada repeat order, nggak berjalan sampai sekarang. Jadi di level ini, fokusnya bukan cari buyer baru. Fokusnya kita bisa konsistensi, kualitas, ketepatan waktu, respon cepat, bangun trust, kasih benefit sebanyak mungkin, bangun komunikasi dan hubungan yang baik. Sehingga buyer-buyer yang udah closing perdana sama kita nih, bisa repeat order, bisa beli lagi, bisa tumbuh bersama. Bisnisnya dia di negaranya karena beli dengan produk kita, bisnisnya jadi bagus. Karena repeat order adalah bukti kalau kita adalah eksportir yang reliable. Dan dalam bisnis ekspor, kalau buyer tuh repeat order, artinya kita udah naik ke level yang selanjutnya, ke level yang ketiga. Nah, kalau kita udah naik ke level 3 nih, kita udah punya buyer yang repeat order terus-menerus. Nah, di level ini, kita kan udah closing, rutin. Tugasnya baru scale up, cari buyer-buyer baru. Ada 3 cara untuk scale up. Pertama, naikin volume. Ya, jadi buyer yang biasanya tadinya beli 1 kontainer 20 feet, kita upsell, naikin. Jadi 1 kali 40 feet atau 2 kali 20 feet dan seterusnya. Kita naikin volumenya. Atau kita bikin kontrak jangka panjang supaya kita bisa tahu nih kira-kira pengirimannya dan volumenya berapa banyak. Jadi kita upsell setiap pembelian. Itu juga strategi yang ketiga, upsell untuk menambah volume, menambah buyer, dan juga menambah mungkin produk-produk baru, produk lain yang kita punya untuk dibeli oleh buyer-buyer kita. Kita juga bisa cari buyer-buyer lain di negara yang sama. Kalau ada buyers yang repeat order, misalnya saya punya buyer di Cina, buyer ini repeat order, beli terus sama saya. Artinya, produk kita laris dan potensi besar di negara tujuan. Dia profit nih dari produk kita. Artinya, banyak perusahaan-perusahaan lain yang serupa yang mungkin akan mencari produk kita juga karena produk kita udah terbukti laris di negara tersebut. Nah, jadi selanjutnya kita bisa cari potensi di negara lain dan ulangi kesuksesan yang sama. Itu juga cara lain selain kita cari di negara yang sama, misalnya China, kita bisa ulangi kesuksesannya di negara sebelahnya China, mungkin ke Taiwan, ke Korea, atau ke Jepang, mungkin mirip-mirip. Nah, kita bisa cari potensi itu sehingga kita bisa scale, tambah buyer-buyer baru. Nah, di fase ini omset mulai signifikan. Tapi hati-hati, ketergantungan pada satu buyer juga risiko besar.
Karena kalau buyer itu hilang, bisnis kita bisa runtuh. Jadi jangan puas dapetin satu buyer, cari buyer di negara lain atau cari buyer-buyer lain di satu negara tersebut. Karena ketika portofolio kita dan pengalaman kita udah kuat, kita bisa jadikan itu hal yang meyakinkan untuk buyer nanti beli dari kita. Jadi itu level yang ketiga. Kalau kita udah bisa punya buyer multinegara nih, kita udah punya buyer di Cina, di Korea, di Jepang, di banyak negara, atau di satu negara tertentu, misalnya di Thailand, kita udah punya banyak buyer-buyer. Nah, kita baru naik level keempat. Level keempat yaitu multi-country dan distribution power. Nah, di level ini kita udah tadi ya, saya sebutkan lagi, kita udah closing rutin di beberapa negara. Tapi sekarang kita bukan cuma pemain satu market lagi, kita udah regional bahkan global. Nah, maka tugas kita di level ini, kita harus datang langsung ke negara itu, kita pelajari marketnya. Misalnya market terbesar kita di Vietnam, datang ke Vietnam langsung, pelajari market di sana tuh kayak gimana. Coba ikut pameran-pameran strategis yang ada di Vietnam. Tujuannya apa? Untuk bisa scale up, untuk bisa memahami marketnya, dan nanti tujuannya untuk naik ke level 5 supaya kita bisa menguasai distribusi lokal di situ. Artinya kita nih nggak cuma kirim barang lagi, tapi kita mulai untuk bangun jaringan distribusi produk kita, punya agen eksklusif, kita bisa mengontrol branding kita di negara tujuan, dan kita bisa lihat langsung retail penjualan kita di pasar tersebut tuh seperti apa. Buyer-buyer kita tuh jualin produk kita caranya gimana. Ya, jadi di fase ini kita mulai pikir seperti multinational company, bukan lagi mikir sebagai sekedar ekspor kirim barang ke Vietnam gitu ya. Tapi kita mikir bagaimana membangun multinational company yang juga established di Indonesia dan kalau bisa di Vietnam. Nah, karena ketika produk kita laku di negara tujuan ya, repeat order, berarti ada perusahaan importir atau distributor yang menikmati keuntungan lebih dari produk kita. Nah, inilah level tertinggi di bisnis ekspor, di bisnis internasional, yaitu level kelima, yaitu kita memiliki sendiri importirnya. Nah, ini level yang jarang dibahas. Jadi di level 5 ini kita menguasai juga distribusi di negara tujuan. Nah, ini level tertinggi. Karena kita memiliki perusahaan importir sendiri. Artinya, kita ekspor, misalnya saya dari Indonesia ke India, tapi perusahaan importirnya di India itu perusahaan milik saya juga. Nah, ini game changing. Karena sekarang kita bisa ngontrol harga impor dan ekspornya berapa, kita bisa ngontrol langsung distribusinya, margin pasti akan lebih besar, branding bisa lebih kuat karena kita bisa bangun brand internasional. Jadi kita nggak perlu lagi tergantung dengan distributor luar. Kita adalah eksportir, importir, sekaligus distributor. Dan ini yang dilakukan oleh konglomerasi global. Mereka nggak cuma jual barang, tapi mereka menguasai arus barang. Dan ada sebenarnya satu level lagi tertinggi, yang lebih tinggi, yaitu hulu ke hilir. Kita menguasai semua nih, dari hulu ke hilir. Ya, ini saya hampir lupa, karena ada level yang lebih tinggi. Makanya seringkali disebut mafia, tanda kutip. Karena yang menguasai semua. Ya, misalnya di Indonesia, mereka menguasai akses bahan baku, mereka menguasai produksi, logistik juga punya perusahaan sendiri, bahkan punya bank sendiri. Di luar negeri mereka punya importir, punya distributor, punya retail channel. Ini bukan lagi namanya bisnis ekspor, tapi ini konglomerasi dan konglomerasi multinational company, multinasional, nggak cuma di Indonesia, tapi juga secara global. Kalau kita mengontrol rantai pasoknya, supply chain-nya dari awal sampai akhir. Dan di level ini kita nggak ikut harga pasar, tapi kita yang membentuk harga pasar. Boleh diskusi di komen, jadi kita sekarang ada di level berapa? Nah, teman-teman tenang, semua yang sekarang ada di level 5, atau semua yang sekarang udah jadi konglomerat, udah membangun perusahaan konglomerasi multinasional, semuanya pernah ada di level 1. Semuanya pernah mulai dari kecil, pernah struggle dalam bisnisnya, punya masalah-masalah besar, sama kayak kita. Jadi bangun bisnis ekspor ini nggak sebentar ya, naik levelnya tuh nggak kayak kita main Tetris gitu ya. Tapi ekspor nih game jangka panjang. Dari level 1 ke level 2 mungkin butuh 2 tahun. Level 2 ke level 3 mungkin butuh 5 tahun. 3 ke 4 mungkin butuh sekian tahun. Ya, kita bisa lihat orang-orang yang sekarang membangun bisnis ekspor besar itu nggak dalam 2 tahun, 3 tahun, itu puluhan tahun. Jadi bisnis ekspor, sekali lagi, bukan cara cepat kaya, tapi ini salah satu jalur paling terbukti dalam sejarah untuk membangun kekayaan secara global. Jadi kalau kalian serius ingin naik level demi level, bangun mesin ekspor jutaan dolar, kalian bisa join untuk gabung bareng-bareng di BD Ekspor. Kita akan belajar ya, dan breakdown sistem lengkapnya di The $1 Million Export Blueprint. Karena ekspor itu bukan sekedar kirim barang, tapi ini tentang membangun sistem dan blueprint global. Dan dunia ini nggak dimenangkan oleh yang paling kuat, tapi oleh yang paling strategis. Jadi kalau kalian merasa bermanfaat, bisa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan strategi-strategi ekspor lainnya. Dan saya tunggu Anda untuk eksekusi. Kita sama-sama bareng mendaki dan membangun bisnis ekspor sampai ke level 5 dan seterusnya.